Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu vitamin yang bisa membantu membersihkan sumbatan pembuluh darah. Ini kabar baik buat Anda yang punya masalah di penyumbatan pembuluh darah. Misalkan ada penyumbatan di jantung atau penyumbatan di kaki, di otak, di ginjal, dan seterusnya. Biasanya memang penyebab awalnya itu karena hipertensi dalam jangka waktu lama, diabetes atau hiperkolesterol, atau mungkin memang ya faktor keturunan. Atau ada riwayat misalkan gangguan pembekuan dan lain-lain. Nah, dengan vitamin ini kita bisa membantu mencegah komplikasi, misalkan kita mencegah serangan jantung. Dan banyak pasien yang harusnya pasang ring di jantung misalkan, itu bisa menghindari pasang ring dengan mengkonsumsi vitamin ini dalam waktu yang lama dan dosis yang tepat. Nah, vitamin apa itu? Vitamin K2. Mungkin Anda pernah dengar ya, vitamin K2 terutama yang MK7. Nanti kita akan belajar vitamin K itu ada apa aja dan apa aja jenisnya dari K2 sendiri. Ada macam-macam ya, yang vitamin K2 yang jenis MK7. Ini yang punya potensi mengurangi plak kalsium di pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah itu ada sumbatan namanya plak. Plak itu kalau dipotong, dilihat itu sumbatannya apa sih yang bikin sumbatan, itu ada kalsiumnya. Kalsiumnya itu disebut kalsifikasi. Jadi kalau kalsium sudah terbentuk mengendap di pembuluh darah, namanya terjadi proses kalsifikasi. Dan vitamin K2 ini bisa mengurangi kalsifikasi atau plak kalsium tersebut. Jadinya pembuluh darahnya yang tadinya sumbatannya stabil, permanen, itu bisa dikurangin. Contoh misalkan pada pasien, pernah ada pasien yang operasi penggantian lutut. Nah, operasi penggantian lutut, ada penyumbatan pembuluh darah di kaki juga, kemudian ada penyumbatan pembuluh darah di jantung juga, sudah terjadi penumpukan kalsium atau kalsifikasi. Dan memang harusnya kalau setelah operasi penggantian lutut itu memang harusnya dia pasang ring jantung. Nah, ternyata dengan operasi lutut, kemudian dia minum obat pengencer darah tentu saja, tapi juga dia minum obat lainnya plus suplemen vitamin K2 ya. Vitamin K2-nya dikonsumsi terus-menerus, akhirnya sumbatan di pembuluh darahnya itu banyak berkurang, termasuk pembuluh darah yang harusnya akan di ring tadi, yang jantung tadi. Yang tadinya misalnya sumbatannya udah 60%, terus setelah dia minum vitamin K2 dalam waktu beberapa bulan, sumbatannya bisa turun sampai tinggal 40%. Jadi tidak perlu dipasang ring lah, kira-kira gitu ceritanya. Nah, itu pasien yang nyata. Gimana dari penelitian? Penelitian itu vitamin yang efektif untuk mengurangi plak itu adalah K2 dan D3, dikombinasikan dua-duanya. Jadi kalau K2 aja bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibarengi dengan D3 karena makin efektif lagi. Karena dia akan membantu mengurangi tadi plak atau penumpukan kalsium, pengendapan kalsium yang bikin plaknya nggak bisa terbuka, nggak bisa lepas, plaknya nggak bisa hilang. Itu karena sudah ada kalsiumnya, sudah mengendap. Nah, kalsiumnya kalau bisa dikurangin atau bisa hancurkan, itu akan lebih mudah kita menghilangkan endapan lemak yang lainnya. Jadi kalau plaknya itu bisa berkurang lah, misalkan dari 60% bisa jadi 40% gitu ya. Jadi bagus untuk jantung ya, mencegah tadi serangan jantung, bagus untuk stroke ya, mencegah stroke ya, terus untuk mencegah misalkan sumbatan pembuluh darah di tempat lain, di kaki, di tangan, dan sebagainya. Nah, vitamin K yang mana? Ada vitamin K1, ada vitamin K2 ya. Vitamin K1 itu adalah namanya piloquinone. Ini biasa kita dapetin di sayuran hijau. Ya, biasa di sayuran hijau dan fungsinya untuk membantu pembekuan darah. Sedangkan yang membantu untuk mencegah penumpukan kalsium atau mencegah kalsifikasi itu adalah K2. Ya, K2 ini didapatkannya di hewan gitu. Jadi misalkan di daging, terus di telur, terus keju ya. Ini berperan penting untuk mencegah tadi pengendapan kalsium. Bahkan beberapa penelitian bilang dia mengurangi plaknya, jadi mengurangi kalsiumnya. Jadi selain mencegah juga dia bisa mengurai sumbatan tersebut, ya, jadi lebih kecil gitu ya. Termasuk juga dia membantu kalsium yang tadi yang harusnya ngendap di pembuluh darah sama dia dimasukin ke tulang. Jadi kita dapat dua keuntungan. Satu, tulangnya jadi makin padat, makin kuat supaya nggak keropos gitu ya. Jadi nggak perlu pakai suplemen kalsium, nggak perlu minum susu-susu yang untuk tulang, itu nggak perlu, cukup vitamin K2 aja. Dan plus tadi D3 ya. Dan juga dia mencegah supaya kalsiumnya tidak mengendap di pembuluh darah karena tadi dimasukin ke dalam tulang tadi gitu.
Nah, kalau untuk di pembuluh darah sendiri ya, selain dia mencegah kalsifikasi yang bisa berisiko untuk tanan, misalnya kalau di jantung jadi sumbatan penyakit jantung, dia juga membantu mengurangi kalsium yang ada di plak tersebut. Jadi mencegah juga mengurangi. Walaupun kalau untuk mengurangi hasilnya tidak selalu konsisten. Maksudnya apa? Misalkan kita sudah ada sumbatan, itu bisa dikurangi nggak dengan K2? Bisa, tapi tidak semua pasien mengalami hal yang sama, makanya nggak konsisten. Ada yang berkurang cuma 5%, ada yang berkurang 10%, ada yang berkurang drastis banget, bisa 20 atau 30%. Ya, tapi tidak sama setiap orang. Misalkan minum K2, apakah plaknya terurai? Tidak semua ya, tapi ya bervariasi. Tapi nggak ada salahnya kalau mau dicoba. Tapi kalau Anda belum mengalami, belum terjadi penyumbatan, belum ada plak, belum ada endapan kalsium, ini bagus banget untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi sumbatan gitu. Nah, penelitiannya sendiri sudah terkenal, namanya Rotterdam Study, di mana vitamin K2 dapat mengurangi risiko tadi kardiovaskular, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Dan nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih dalam tentang Rotterdam Study, karena ini banyak sekali ya hasilnya yang menarik untuk mengurangi risiko kematian akibat serangan jantung atau stroke. Dan selain studi Rotterdam juga ada studi tahun 2009 yang menyatakan bahwa vitamin K2 menurunkan skor kalsium di arteri koroner. Mungkin Anda pernah check up, kemudian dilakukan pemeriksaan di arteri jantung atau pembuluh darah jantung, terus ditemukan misalkan sumbatan, misalkan 60%, 70%, terus dihitung skor kalsiumnya. Jadi sumbatannya sama kalsiumnya. Kalsiumnya itu menunjukkan berapa banyak tadi endapan kalsium yang ada. Kalau endapannya banyak berarti plaknya ini sudah stabil, sudah permanen gitu ya. Tapi kalau dengan vitamin K2, kalsiumnya tadi, endapannya tadi itu bisa berkurang dengan vitamin K2 menurut penelitian tahun 2009 tadi. Nah, ternyata kalsifikasi atau endapan kalsium di arteri koroner ini penting banget ya. Mungkin Anda belum pernah periksa, tapi mungkin Anda ada yang udah pernah periksa ya, endapan kalsium di arteri koroner, namanya kalsium score. Jadi semakin tinggi kalsium skornya itu menunjukkan bahwa terjadi peradangan di pembuluh darah jantung ya. Jadi itu bisa di jantung, bisa di misalkan di leher gitu ya. Semakin tinggi skor kalsium Anda, makin tinggi risiko untuk mengalami serangan jantung dan stroke. Jadi dengan vitamin K2 kita menurunkan skor kalsium tadi, kita menurunkan juga risiko serangan jantung dan stroke gitu. Jadi ada bagusnya nih K2 ya untuk mencegah dan mengurangi. Nah, sebenarnya dokter itu sebenarnya lebih suka kalau plaknya udah stabil, maksudnya ada kalsiumnya. Ya, kenapa? Karena lebih stabil dan tidak berisiko untuk pecah. Kalau pecah itu bisa lepas langsung masuk misalkan ke pembuluh darah yang lebih kecil, sumbatannya jadi total. Itu sebenarnya berbahaya. Jadi lebih bagus sebenarnya yang sudah terkalsifikasi. Tapi dengan K2 ini dia mengurangi kalsiumnya ini ya. Jadi kalsiumnya dikurangin tapi pembuluh darahnya juga tetap stabil. Enaknya gitu. Jadi dia tidak dikurangin kalsiumnya tapi tidak berarti kalau kalsiumnya berkurang ininya sumbatannya plaknya jadi tidak stabil, jadi gampang pecah. Enggak juga. Ternyata si K2 ini selain mengurangi kalsiumnya juga menjaga supaya plaknya stabil. Bahkan disebut-sebut katanya K2 itu kenapa dia mengurangi risiko serangan jantung itu lebih kepada menjaga plaknya stabil, bukan karena dia mengurangi kalsiumnya. Itu mekanisme kerjanya kenapa kok bisa mencegah serangan jantung gitu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah K2 itu bisa membantu mencegah proses pengendapan kalsium di pembuluh darah. Itu yang paling penting. Kalau untuk mengurangi ya kita berharap misalkan Anda sudah terlanjur ada sumbatan atau sudah terlanjur ada plak misalkan 70% atau 60%. Apakah K2 bisa mengurangi? Ya kita berdoa aja karena dosis yang sama itu setiap orang bisa beda-beda hasilnya. Ada yang turunnya 5%, 10%, 20%. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba juga gitu. Nah tapi kalau Anda belum ada sumbatan itu lebih bagus. Ya jadi walaupun misalkan Anda plaknya nggak berkurang besarnya, tapi K2 itu punya mekanisme yang lain yaitu menjaga supaya plaknya tetap stabil, nggak mudah pecah. Kalau pecah nanti kan takutnya lepas masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, jadi sumbatan di tempat yang lebih kecil itu malah lebih bahaya kalau plaknya nggak stabil. Jadi selain misalkan kita minum K2, kok sumbatannya nggak berkurang, tapi daripada kita tidak minum itu risikonya lebih tinggi sebenarnya kalau pembuluh darahnya
bisa plaknya nambah gede atau plaknya pecah. Jadi kita menjaga dua itu ya, supaya plaknya satu bisa lebih kecil ya, kita berdoa gitu ya, mudah-mudahan bisa berkurang ya plaknya. Tapi kalau nggak berkurang juga, paling nggak dengan vitamin K2 kita menjaga supaya plaknya tetap stabil gitu kira-kira. Nah, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.